Shalom, Ibu, Bapak, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan dan simpatisan GKI Klasik Solo. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Claudius Lysias Sutrisno dari GKI Kabangan Solo. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada dasarnya setiap orang di dalam usahanya, di dalam pekerjaannya, untuk bisa mendapatkan keberhasilan, sekalipun itu mungkin usaha sendiri, tidak dibantu oleh orang lain. Namun pada dasarnya setiap usaha manusia keberhasilannya adalah datangnya dari Tuhan Sang Pemberi kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema mengandalkan Tuhan. Nah, mari bersama-sama sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu dengan segala puji dan syukur kami atas kasih karunia-Mu. Kami diberi kesehatan, kekuatan, keselamatan, dan boleh menjalani kehidupan sampai saat ini. Kami rindu Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini untuk selalu berpegang pada titah-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan sabda-Mu dan melaksanakan dalam hidup kami hari lepas hari. Haleluya, amin. Mari Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya ajak kita membuka Alkitab kita yang kita bersama-sama akan baca dari Kitab 2 Raja-Raja pasal 6. Saya akan mengajak kita membaca dari 2 Raja-Raja 6 ayatnya mulai 15 sampai dengan yang ke-20. Saya akan membacakan untuk kita. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, "Butakanlah kiranya mata orang-orang ini." Maka dibutakannyalah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, "Bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari." Lalu diantarkannyalah mereka ke Samaria. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat." Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat dan heran. Mereka ada di tengah-tengah Samaria. Berbahagialah yang mendengar sabda Allah dan yang memelihara dalam hidup hari lepas hari. Ibu, Bapak, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, singkat cerita perikop yang kita baca merupakan bagian utuh
dari pasal 6 ayatnya mulai yang ke-8 sampai 23 dari kitab 2 Raja-Raja tersebut yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Tindakan Elisa dalam Peperangan Melawan Aram. Jadi luar biasa, Elisa yang adalah hamba Tuhan tidak mau mengandalkan diri sendiri dan mengajak umat Tuhan untuk mengandalkan Tuhan ketika mereka hendak diserang oleh tentara Aram. Berbicara Aram, kita ingat bahwa sebelumnya dalam kisah yang sebelum terjadi peperangan ini ada seorang panglima Aram yang bernama Naaman yang sudah disembuhkan sakitnya. Namun entah mengapa dan apa sebabnya sehingga tentara Aram ini tetap ingin menyerang, tetap ingin mengalahkan bangsa Israel ini. Namun Elisa ketika dijumpai oleh bujangnya diberitahu bahwa tentara Aram itu akan datang menyerang. Bujangnya ketakutan karena mereka lebih banyak katanya. Namun luar biasa ketika Elisa berdoa memohon kepada Tuhan supaya bujangnya ini bisa melihat bahwa di sekeliling Elisa itu ada banyak tentara, ada banyak orang yang mendampinginya. Dan ketika tentara-tentara Aram itu datang, maka ia berdoa juga memohon pertolongan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Yaitu supaya Tuhan membantu untuk membuat tentara Aram ini bingung, kehilangan arah dan sebagainya. Sehingga singkat cerita di dalam doanya Elisa memohon berkat Tuhan supaya tentara Aram ini dibingungkan, disesatkan. Dan ketika diantar oleh Elisa, mereka nurut saja, mereka mengikut saja. Dan singkat cerita ketika mereka sudah sampai di suatu tempat dan Elisa juga berdoa lagi kepada Tuhan supaya membukakan mata mereka, maka tentara-tentara Aram ini bingung kenapa mereka bisa berada di Samaria, di tujuan yang bukan mereka tuju. Nah, ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa kuasa doa itu sungguh luar biasa bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Doa orang benar besar kuasanya. Elisa sebagai seorang nabi memimpin bangsanya yang berperang melawan bangsa Aram. Ia mengandalkan Tuhan dan Tuhan sungguh memberkati usaha yang Elisa lakukan. Nah, bagaimana dengan kita, ibu, bapak, saudara, saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Mari kita juga selalu mengandalkan Tuhan, memohon pertolongan hanya kepada Tuhan kita yang satu, yang esa, yang berkuasa atas hidup kita. Dalam setiap pergumulan kita sebagaimana Elisa, jangan khawatir karena Tuhan ada bersama dengan orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Dan niscaya usaha dari orang yang beriman yang dengan sungguh-sungguh berdoa dan berusaha pasti akan diberikan keberhasilan. Sebagaimana Elisa diberikan keberhasilan bersama dengan bangsanya ketika melawan tentara Aram. Mereka bisa mendapatkan berkat Tuhan, yaitu kemenangan.
kita tentunya juga bisa mendapatkan berkat Tuhan, keberhasilan ketika kita dalam usaha, dalam upaya yang kita kerjakan untuk sesuatu yang baik. Baik itu berjuang, bekerja untuk keluarga, berjuang dalam pelayanan untuk memuliakan Tuhan. Mari kita andalkan Tuhan. Pasti Tuhan akan memberkati usaha kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk sabda-Mu yang boleh kami baca dan renungkan ini, yang memberikan kami hikmat supaya kami tidak mengandalkan diri kami sendiri, tetapi kami selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap pekerjaan, dalam setiap pelayanan, dalam setiap apapun yang kami kerjakan. Karena tanpa Tuhan kami tidak mampu, tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat banyak. Biarlah Tuhan yang selalu memimpin kehidupan kami. Kami menyerahkan Tuhan setiap pergumulan kehidupan kami, jemaat Tuhan, baik simpatisan GKI Klasi Solo, semuanya apa yang diupayakan dengan memohon pertolongan Tuhan, niscaya Tuhan akan menolong, Tuhan akan membantu. Terima kasih Tuhan Yesus, sabda-Mu yang boleh menguatkan kami dan mengingatkan kami untuk selalu mengandalkan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Selamat beraktivitas.